Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamid Wijaya, peserta Latsar CPNS gelombang 3 angkatan 35 dari kelompok 3. Pada hari ini, saya akan memaparkan tentang analisis isu dalam upaya mewujudkan Smart ASN Governance. Yang pertama yaitu identifikasi isu. Isu yang ada di Universitas 19 November Kolaka, khususnya di Fakultas Teknologi Informasi, terbagi atas 6. Yang pertama, banyaknya dosen yang kesulitan publikasi jurnal penelitian. Yang kedua, banyaknya dosen yang tidak memenuhi angka kredit saat mengurus pangkat dan jabatan akademik. Yang ketiga, banyaknya dosen yang datang terlambat. Yang keempat, kurangnya pemahaman mengenai penggunaan aplikasi Sister Dikti. Yang kelima, belum adanya digitalisasi dokumen-dokumen atau arsip di ruang fakultas. Yang keenam, kurangnya pemahaman dalam penggunaan aplikasi Turnitin untuk pengecekan plagiasi. Selanjutnya, analisa awal isu. Yang pertama yang dianalisa yaitu banyaknya dosen yang kesulitan publikasi jurnal penelitian. Kendala yang sering dikeluhkan dosen adalah keterbatasan waktu, belum tersedianya website jurnal fakultas ataupun prodi, masalah pembiayaan, dan pencarian referensi untuk penerbitan jurnal. Kendala-kendala yang terjadi jika tidak segera diselesaikan maka akan menghambat dalam pengisian BKD atau beban kerja dosen maupun pengurusan pangkat dan jabatan akademik. Yang selanjutnya itu banyaknya dosen yang tidak memenuhi angka kredit saat mengurus pangkat dan jabatan akademik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen telah mendeskripsikan jenjang karir yang jelas untuk dosen tentang jenjang kenaikan pangkat dan jabatan akademik. Namun, fakta yang terjadi adalah masih banyak dosen yang tidak memenuhi angka kredit, sehingga menyebabkan karir dosen yang terhambat dan sebagiannya merasa puas dengan posisinya saat ini. Kendala yang terjadi jika tidak segera diselesaikan maka akan berdampak pada reputasi program studi atau bahkan universitas, dikarenakan banyaknya dosen-dosen yang belum mengembangkan kompetensinya sesuai jenjang karir tepat waktu. Selanjutnya, banyaknya dosen yang terlambat. Ketika pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di perguruan tinggi, saat ini para mahasiswa sedang menghadapi masalah sederhana, namun sangat mengganggu, yaitu budaya terlambat para dosen. Pada beberapa kasus, para mahasiswa akan menunggu dengan sia-sia setelah menghabiskan puluhan menit hingga jam. Dosen pengejar tak kunjung datang. Kendala-kendala yang terjadi jika tidak segera diselesaikan maka akan sangat berpengaruh pada kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, kurangnya pemahaman mengenai penggunaan aplikasi Sister Dikti. Aplikasi Sister yang dikeluarkan oleh Kemendikbud Dikti menjadi sebuah bentuk dukungan terhadap tugas dan fungsi dosen pada pendidikan tinggi. Aplikasi Sister Dikti sangat berguna sebagai monitoring aktivitas dosen dalam menerapkan tridharma perguruan tinggi. Namun yang terjadi adalah masih banyak dosen yang belum mengetahui penggunaannya, yang salah satunya adalah pengisian BKD atau beban kerja dosen, yang saat ini pengisian BKD masih menggunakan aplikasi yang lama yang sangat menyita waktu dan harus menunggu dosen lain untuk mengumpulkan dan disatukan. Kendala-kendala yang terjadi jika tidak segera diselesaikan maka akan menghambat pengiriman data BKD sehingga terjadinya keterlambatan pengiriman data ke Dikti. Selanjutnya, belum adanya digitalisasi dokumen-dokumen atau arsip di ruang fakultas. Perkembangan dan kemajuan di bidang teknologi informasi begitu pesat pada dekade ini dan telah mampu memberikan pengaruh yang cukup besar pada perubahan perilaku manusia. Di era teknologi sekarang ini, untuk ruangan Fakultas Teknologi Informasi belum menerapkan digitalisasi dokumen-dokumen yang salah satunya berupa dokumen arsip.
mereka terkesan masih nyaman dengan sistem pengelolaan dokumen konvensional yang bertumpu pada dokumen berbasis kertas yang dapat memberikan dampak penumpukan dokumen pada ruangan. Kendala-kendala yang terjadi jika tidak segera diselesaikan maka akan berdampak ruangan terasa sesak dan tidak nyaman karena adanya penumpukan dokumen yang memenuhi ruangan. Selanjutnya, kurangnya pemahaman dalam penggunaan aplikasi Turnitin untuk pengecekan plagiasi. Turnitin merupakan perangkat lunak pencocokan teks yang memeriksa karya tulis terhadap teks elektronik dari internet. Sebagai dosen, ketika akan melakukan publikasi artikel, diwajibkan untuk melakukan cek plagiasi agar terhindar dari duplikasi artikel orang lain. Saat ini, untuk pengecekan plagiasi masih mengharapkan dari penyedia jurnal atau penerbit jurnal karena belum tersedianya akun Turnitin untuk deteksi plagiasi dari pihak universitas maupun fakultas. Kendala-kendala yang terjadi jika tidak segera diselesaikan maka akan menghambat proses penerbitan jurnal, dikarenakan masih menunggu hasil cek plagiasi dari penerbit atau penyedia jurnal, sehingga dapat berdampak pada jurnal yang akan terbit tidak tepat waktu. Selanjutnya, penetapan core isu dengan analisis USG. Yang pertama, untuk isu yang pertama, banyaknya dosen yang kesulitan publikasi jurnal penelitian. Untuk urgensinya 5, seriousness 3, growth 3. Jumlah nilai 11, peringkat kualitas yaitu 4. Yang kedua, banyaknya dosen yang tidak memenuhi angka kredit saat mengurus pangkat dan jabatan akademik. Untuk urgensinya 5, seriousness-nya 5, dan growth-nya 5. Jumlah nilai yaitu 15, peringkat kualitas 1. Yang ketiga, banyak dosen yang datang terlambat. Untuk urgensinya 5, seriousness-nya 5, growth-nya 3. Jumlah nilai 13. Peringkat kualitas yaitu 2. Selanjutnya, kurangnya pemahaman menguasai penggunaan aplikasi Sister Dikti. Urgensinya 5, seriousness-nya 4, growth-nya 3. Jumlah nilai yaitu 12, peringkat kualitas 3. Selanjutnya, belum adanya digitalisasi dokumen-dokumen atau arsip di ruang fakultas. Urgensinya 5, seriousness-nya 3, growth-nya 2. Jumlah nilai 10, peringkat kualitas 5. Selanjutnya, kurangnya pemahaman dalam penguasaan aplikasi Turnitin untuk pengecekan plagiasi. Urgensinya 5, seriousness-nya 3, growth-nya 1. Jumlah nilai 9, peringkat kualitas 6. Hasil analisis USG. Berdasarkan pada tabel analisis USG, maka isu yang terpilih adalah banyaknya dosen yang tidak memenuhi angka kredit saat mengurus pangkat dan jabatan akademik. Analisis penyebab isu. Di sini saya mengambil diagram fishbone. Untuk di sisi men, kurangnya pemahaman dosen dalam mengajukan kenaikan pangkat dan jabatan akademik. Untuk di sisi material, belum optimalnya penerapan aturan dalam pengurusan kenaikan pangkat dan jabatan akademik. Di sisi measurement, kurangnya kemampuan secara tepat mengumpulkan berkas usulan pangkat dan jabatan akademik. Di sisi mesin, belum optimalnya penggunaan aplikasi berbasis online
untuk pengurusan pangkat dan jabatan akademik. Di sisi environment, adanya kebiasaan untuk tidak segera mengurus pangkat dan jabatan akademik. Di sisi metode, kurangnya sosialisasi tentang aturan kenaikan pangkat dan jabatan akademik. Maka perlu adanya optimalisasi penggunaan sister dikti. Selanjutnya, penyelesaian isu. Yang pertama, memberikan pemahaman tentang pengajuan kenaikan pangkat dan jabatan akademik. Yang kedua, menyampaikan aturan mengenai pengurusan kenaikan pangkat dan jabatan akademik. Yang ketiga, melakukan sosialisasi tentang aturan kenaikan pangkat dan jabatan akademik. Yang keempat, menggunakan aplikasi atau website Sister Dikti. Yang kelima, memberikan pemahaman cara kebiasaan yang baik adalah pengurusan pangkat dan jabatan akademik tepat waktu. Yang ke-6, mulai mengumpulkan file-file berkas serta mengatur berkas untuk kenaikan pangkat dan jabatan akademik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.